tetapi kita bangun di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengawali persekutuan keluarga pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan di dalam iman kepercayaan kami kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali persekutuan kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5, baitnya yang pertama dan kedua, Duh Pangeran. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami mareg tetunggilan, salir bangsa salumaing bumi, memuji asmane Pangeran. Gusti tresna mring kula sadaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil pelayan Sang Pamarta, Yesus Kristus kang dados panutan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena kasih serta pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami, bersama dengan anggota keluarga kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun di tengah persekutuan yang boleh kami bangun pada saat ini, kami menyadari akan keterbatasan hidup kami. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami lakukan terhadap sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Sehingga pada saat ini, sungguh Engkau boleh melayakkan kami untuk menghadap ke tatamu yang suci dan kudus. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan dengan kita memuji namanya dari Kidung Pasaman Jawi nomor 53 baitnya yang pertama, Kapiarsi Gusti Nimbali. Kapiarsi Gusti nimbali ewang kamomotan, marel alan buka ati nampi pangluaran, kula ngayem maring Gusti tian ayem sejati, awet tansah binerkahan sino karaharja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa, kita meminta bimbingan kepada Tuhan. Di tengah sukacita yang boleh kami rasakan pada saat ini,
Kami bersama-sama akan menggumuli firman Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Terlebih firman Tuhan ini bisa kami hidupi dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-12, yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk namanya. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, serta berusaha melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita respon pembacaan firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 189, baitnya yang pertama, Gusti Allah pangayom setya. Gusti Allah pangayom setya, dan sang rimati umat-Nya, nirbangun rumeksa mindanya, mula arum ngandikanya, ora Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini saya beri judul Terarah kepada Allah. Dan nats firman Tuhan yang akan kita refleksikan bersama-sama, saya ambil ayatnya yang ke-12b yang demikian. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kira-kira menurut panjenengan, adakah
seseorang di dunia ini yang di dalam kehidupannya itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Kira-kira adakah manusia yang di dalam kehidupannya itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun? Saya yakin dan percaya bahwa setiap manusia itu pasti memiliki ketakutan atau kekhawatiran di dalam kehidupannya. Entah hal itu diketahui, disadari atau tidak. Entah ketakutan tersebut skalanya atau sifatnya begitu besar atau kecil. Pasti ada. Setiap manusia pasti memiliki ketakutan atau kekhawatiran di dalam dirinya. Bahkan seorang pemimpin gerakan yang begitu besar yang bernama Hitler, yang kita ketahui sebagai diktator yang sangat berkuasa, ternyata ia pun juga memiliki rasa takut di dalam dirinya. Setidaknya ketakutan yang dialami oleh Hitler itu bisa kita ketahui di dalam sejarah kehidupannya ketika Hitler menyaksikan bahwa bangsa Jerman pada waktu itu sudah berada di ambang kekalahan dan kehancuran. Hitler mengalami ketakutan yang begitu sangat sehingga ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara sendiri atau bunuh diri. Hitler tidak berani menerima kenyataan ketika nanti Jerman kalah, itu dia akan ditangkap, diadili dan dibunuh serta dicemooh seperti yang terjadi pada rekannya, yaitu Mussolini. Mussolini juga seorang diktator, seorang pemimpin gerakan yang begitu besar. Orang sekelas Hitler yang memiliki kekejaman begitu amat luar biasa, itu pun juga memiliki ketakutan di dalam dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hal yang sama memiliki perasaan takut itu juga dialami oleh Yosafat. Sekalipun Yosafat adalah seorang raja yang besar, ia adalah salah satu raja dari kerajaan Yehuda. Ia menjadi pemimpin umat Yehuda yang pada waktu itu juga tidak sedikit. Ia memiliki kekuasaan. Akan tetapi di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa ternyata Yosafat seorang raja yang besar pun juga mengalami ketakutan. Bahkan ketakutan itu begitu amat besar, khususnya saat ia hendak menghadapi bangsa Moab dan bangsa Amon. Hal tersebut bisa kita baca pada ayatnya yang pertama, pada pasal yang ke-20. Akan tetapi, ketika Yosafat ini mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, hal yang sama itu tidak dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh Hitler. Jika Hitler tadi mengalami ketakutan, akhirnya ia merasa sendiri dan ia bunuh diri, Yosafat tidak. Di tengah ketakutan yang ia alami, Yosafat mencari Allah. Dan tidak cukup sampai di situ. Bahkan Yosafat pun itu mengajak dan menyuruh seluruh rakyat kerajaan Yehuda itu untuk mewujud nyatakan kesungguhan mereka di dalam mencari Tuhan yang diwujud nyatakan melalui laku berpuasa. Karena begitu sungguhnya Yosafat ingin mencari Allah, sehingga dirinya dan seluruh rakyat yang ada di kerajaan Yehuda itu diminta untuk berpuasa agar benar-benar bisa menjumpai Allah yang nantinya akan menolong kehidupan mereka. Bagi Yosafat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lain yang dapat dituju, hanya kepada Allah. Hanya Allah lah sumber pertolongannya yang sejati. Inilah yang menjadi nats renungan kita pada saat ini, ayat ke-11 bagian yang terakhir. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dan berdasarkan keyakinan yang begitu besar inilah, maka apa yang diupayakan oleh Yosafat dan juga rakyat kerajaan Yehuda itu tidak sia-sia.
Kepercayaan Yosafat dan seluruh orang Yehuda membuahkan hasil yang manis. Sehingga di dalam bacaan yang berikutnya, khususnya ayat 22 dan 23, di sana dikatakan bahwa Allah memberikan pertolongan kepada mereka, bahkan Allah memberikan kemenangan kepada kerajaan Yehuda tanpa mereka harus berperang melawan bangsa Amon dan juga bangsa Moab. Ketika Yosafat mengalami ketakutan dan hidupnya ditujukan kepada Allah, maka hal yang luar biasa diterimanya. Kerajaan Yehuda menerima kemenangan, bahkan tanpa mereka bertarung dan bertatap muka dengan bangsa Moab dan bangsa Amon. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketakutan di dalam hidup kita itu pun agaknya juga selalu ada, bahkan melekat. Jadi ibarat sebuah bayangan, ketakutan itu kita ibaratkan sebuah bayangan, itu pasti akan selalu mengikuti kemana benda yang memunculkan bayangan tersebut. Jadi ibarat sebuah bayangan manusia, ia pasti akan selalu ada. Nah, ini keberadaan kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita, yang kadang tampak begitu besar bayangannya, tetapi kadang tampak begitu kecil. Tetapi intinya bahwa bayangan tersebut tidak hilang, tetap ada mengikuti kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama diingatkan, setidaknya belajar dua hal. Yang pertama, kita diajak agar mampu bersikap seperti Yosafat yang mau menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Yosafat menyerahkan dirinya kepada Allah secara utuh. Artinya, menempatkan Allah dalam posisi terdekat dengan hidup kita. Ingatlah bahwa semakin dekat matahari dengan manusia, itu semakin kecil pula bayangan yang ditampakkan. Jadi kalau misalnya panjenengan pagi-pagi atau agak sore hari itu keluar, karena posisi matahari itu berada jauh dengan kita, itu bayangan kita akan lebih besar. Tetapi ketika siang hari pas berada di atas, di mana matahari itu posisinya paling dekat dengan bumi dan juga dengan kita, maka di situ bayangan kita akan semakin kecil. Kita diajak untuk mengarahkan hati kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kekhawatiran, ketakutan yang kita miliki itu bisa ya sedikit berkurang. Tidak akan hilang, karena akan selalu melekat di dalam kehidupan kita. Dekat dengan Allah, berarti ketakutan yang kita miliki itu bisa kita minimalisir. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita pun juga harus mampu menyatakan komitmen dan janji kita kepada Allah sebagai wujud kesungguhan kita. Ketika kita berharap dan memohon kepada Tuhan, kita harus memiliki komitmen atau janji khusus yang itu harus kita nyatakan kepada Allah. Apapun itu bentuk komitmennya, yang penting kita harus memilikinya. Seperti halnya Yosafat, ketika ia sedang mencari Allah, berusaha memohon pertolongan kepada Allah, karena begitu sungguhnya, akhirnya Yosafat mengajak seluruh rakyat yang berada di dalam kerajaan Yehuda itu untuk berpuasa. Puasa itu adalah tanda di mana mereka menyerahkan diri secara utuh kehidupan mereka kepada Allah. Nah, di dalam kehidupan kita pun juga demikian. Ketika kita mengharapkan sesuatu, ada angan-angan, ada rencana yang ingin kita capai, serahkan itu kepada Tuhan dan berjanjilah, buatlah komitmen pada Tuhan bahwa aku benar-benar sungguh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Kekhawatiran dan kegelisahan itu adalah salah satu tandanya yang bisa menyatakan bahwa memang sungguh manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Akan tetapi janganlah takut, sebab tidak selamanya kelemahan itu buruk. Ketakutan itu buruk. Bahkan dalam kelemahan yang kita miliki, itu sebenarnya Allah memanggil kita.
Jadi melalui kelemahan, melalui keterbatasan yang kita miliki, Allah itu sejatinya sedang memanggil kita agar kita mengarahkan, mentujukan pandangan kita hanya kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jangan takut dengan ketakutan. Jangan khawatir dengan kekhawatiran. Dan jangan gelisah dengan kegelisahan. Sebab di dalam semuanya, Allah akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat ini kita bersama-sama menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Yang pada saat ini persembahan akan kita kumpulkan diiringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 170 baitnya yang pertama, Lubering berkah sing Gusti. Lubering berkah sing Gusti, iku prajanji suci, urip mulya aning swarga, pinaringken Sang Putra, berkah ing Gusti, iku anti-anti sayugya tansah tinampi klayan tulus ing ati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih, cinta, dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami bersama-sama boleh melaksanakan ibadah dengan anggota keluarga kami. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami sejatinya memang manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tetapi kami memiliki Allah yang baik, Allah yang mana jikalau kami menunjukkan hati dan pikiran serta hidup kami kepada Engkau, Engkau memberikan pertolongan. Oleh sebab itu mampukan kami agar di dalam setiap langkah kehidupan kami pun juga bisa terarah kepadamu. Pun juga pada saat ini firman mengingatkan kami agar kami memiliki komitmen dan janji yang itu kami wujud nyatakan sebagai kesungguhan hidup kami ketika kami berharap dan memohon kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit ataupun yang sedang berada dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tak lupa pada saat ini kami berdoa bagi kehidupan anak-anak kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga dan memberkati mereka dengan berbagai macam aktivitas, tugas, tanggung jawab yang mereka kerjakan. Bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian. Bagi anak-anak kami yang tengah mempersiapkan diri untuk mencari tempat pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, Tuhan berkati segala macam persiapan yang mereka kerjakan. Bagi anak-anak kami yang pada saat ini sedang menantikan buah hati di dalam kehidupan rumah tangganya, ataupun menantikan pasangan di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan juga berikan yang terbaik atas kehidupan anak-anak kami. Dan pada saat ini perkenankan hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh warga Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, secara khusus yang ada di Jemaat Genteng. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga, memberkati mereka semua. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan hadir memberikan topangan, sehingga di tengah segala keberadaan hidup yang mereka alami pada saat ini, bahkan di tengah kekhawatiran dan ketakutan yang sedang mereka hadapi, mereka tetap bisa memandang wajah Kristus,
menunjukkan hidup mereka kepada Engkau, karena memang Engkaulah sang sumber pertolongan kami yang sejati. Dan pada saat ini bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerimanya, mengkuduskannya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mewujud nyatakan kehadiran kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kami. Tak lupa pada saat ini kami bersama-sama juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga, melindungi, memberkati. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan keberanian, memberikan ketenangan, keteduhan bagi para pemimpin kami, agar mereka pun juga bisa memimpin, menata bangsa dan negara kami ini dengan baik dan benar. Sehingga sungguh damai sejahtera, keadilan, sukacita, ketentraman bisa kami rasakan semua, seluruh masyarakat yang ada di bangsa dan negara Indonesia ini tanpa terkecuali di dalam setiap hari-hari kami. Pada saat ini kami bersama-sama juga tidak akan berada di dalam nuansa ibadah. Sebentar lagi kami akan mengakhirinya, kembali ke dalam aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, yang kami naikkan dan kami pinta hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Rawa kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan klampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing titan manika, mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula. Sampun nekaaken kawula ing panggoda, nanging Tuhan uwaken saking piyawon. Wit Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa wakamulyan slaminya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, undurlah dari ibadah keluarga kita pada saat ini. Kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan penuh sukacita dan senantiasa mengingat firman Tuhan, bahwa ketakutan itu tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita, seperti halnya bayangan pada manusia. Tetapi ingatlah bahwa semakin dekat matahari dengan manusia, maka semakin kecil bayangan. Begitu juga dengan kehidupan kita, semakin hidup kita tertuju kepada Allah, maka semakin kecil pula ketakutan dan kekhawatiran yang kita rasakan. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 437 baitnya yang pertama, Gusti Yesus pangen kulo. Gusti Yesus pangen kula, sestuku sepatuka, ing sapura kula mlampah paduka kanthi tansah kinanti
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang diberikan oleh Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus senantiasa ada nyata atas kehidupan saudara-saudara semuanya. Haleluya. Amin.